Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Septi, Waalaikumsalam. bagaimana kabarnya Bu Sep? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Dan bahagia ya. Ya begini Bu Sep, terkait dengan pertemuan janji kita kemarin untuk membahas terkait dengan kegiatan saya sekaligus CGP di modul akhir yaitu modul 3.3. Ini berkaitan dengan tugas saya membuat aksi nyata mengenai salah satu program yang bisa digalakkan di sekolah kita, di mana dalam program ini kita kaitkan dengan bagaimana melatih kepemimpinan murid atau program yang berpihak kepada murid. Jadi tentunya dalam pembuatan program-program sekolah di dalam LMS atau dalam program guru penggerak ini kami diminta untuk dalam setiap pembuatan program, perencanaan program itu menggunakan bagja. Jadi dalam tahapan bagja itu adalah B buat pertanyaan, kemudian A adalah ambil pelajaran, kemudian G gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, kemudian A-nya adalah atur eksekusi. Jadi dalam diskusi kita kali ini saya ingin membahas sedikit kepada Ibu Saptini selaku guru PKK ya Ibu ya, guru kewirausahaan. Ini ada salah satu program yang berkaitan dengan mata pelajaran Bu Septi yang ingin saya galakkan. Di sini terkait dengan program satu siswa satu usaha. Jadi ini adalah judul program yang ingin saya galakkan di sekolah kita, satu siswa satu usaha, karena ini berkaitan dengan usaha. Jadi karena usaha itu kan kaitannya dengan kewirausahaan ya Bu ya. Jadi saya meminta bantuan kepada Bu Septi untuk membantu saya dalam merencanakan program ini. Apakah Ibu Septi bersedia membantu saya? Bersedia. Tapi sebelumnya boleh saya tahu kira-kira apa pertimbangannya Anda mengambil program satu siswa satu usaha? Kira-kira tujuannya apa ya? Jadi tujuan dari rencana program ini adalah karena kita kan dari SMK ya, jadi kejuruan gitu. Dan kemarin saya melihat praktik pembelajaran yang Ibu lakukan bersama dengan anak-anak, bersama murid, itu praktik jual beli ya kalau tidak salah ya. Nah dari sana saya berinisiatif bagaimana kalau dalam program nanti yang berpihak kepada murid itu adalah satu siswa satu usaha, itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah supaya kita ini merupakan juga salah satu bentuk tiru dari program pemerintah. Jadi ada istilahnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi ya. Jadi saya selaku CGP ingin menggalakkan program itu juga di sekolah kita dalam bentuk ya kita kaitkan dengan kewirausahaan itu sendiri supaya nantinya anak-anak ini memiliki usaha sendiri. Itu mungkin tujuannya adalah agar anak-anak kita memiliki usaha sendiri setelah mereka tamat dari sekolah ini. Tentunya mereka sudah punya masa depan sendiri, punya rencana ke depannya untuk mengembangkan diri dalam kaitannya dengan kewirausahaan. Selanjutnya bagaimana? Jadi yang pertama, dalam proses bagja ini ada tahapan B-nya adalah membuat pertanyaan. Jadi pertanyaan yang mungkin yang bisa kita, kira-kira pertanyaan yang bisa kita buat untuk menggalakkan, untuk merencanakan satu program satu siswa satu usaha. Mungkin sedikit saya mengawali Ibu ya. Dalam pertanyaan inilah kita bagaimana membuat pertanyaan yang kaitannya dengan tujuan yang kita harapkan. Mungkin salah satunya adalah bagaimana caranya kita meningkatkan kemandirian murid yang aktif dan tangguh dalam proses pembelajaran sendiri melalui praktik kewirausahaan untuk menggalakkan gerakan satu siswa satu usaha. Jadi itu salah satu pertanyaan yang saya munculkan sendiri dulu.
Kemudian saya minta bantuan atau pendapat dari Ibu Septi sendiri selaku guru kewirausahaan. Jadi dari pertanyaan ini kira-kira apa tindakan yang perlu kita lakukan untuk melatih jiwa kewirausahaan daripada anak-anak kita menurut Siden? Oke, yang pertama perlu kita analisis adalah ketika ingin membuka sebuah usaha apa yang ada 5 pertanyaan, bukan, ada yang namanya perencanaan 5W plus 1H, di mana 5W plus 1H, plus 1H ya. 5W plus 1H ini dalam sebuah perencanaan usaha. Yang pertama, W itu what apa, produk apa yang akan kita produksi, kira-kira barang apa, karena kebutuhan manusia kan ada 2, ada kebutuhan berupa barang dan jasa. Kira-kira di antara barang dan jasa ini apa yang akan kita produksi, itu what, W pertama. Kemudian ada why, W kedua why. Why itu mengapa, kenapa kita memilih produk dan barang jasa ini yang akan kita produksi, itu W kedua. W ketiga yaitu when, kira-kira kapan kita mulai aksi untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. W keempat yaitu who, Siapa ya? siapa, untuk siapa, target kita siapa, kira-kira sasaran kita siapa. Kemudian where, di mana kira-kira produk ini atau jasa ini akan kita produksi, berarti terkait dengan lokasi. Tempat. Oke. Selanjutnya kalau sudah 5W ada yang namanya 1H, how, kira-kira bagaimana cara, langkah-langkahnya, prosedurnya kita memproduksi barang dan jasa tersebut. Setelah 5W plus 1H ini kita rencanakan, baru ada yang namanya kita coba menggali namanya peluang. Peluang itu kesempatan. Kira-kira kesempatan itu ada nggak kalau kita memproduksi barang atau jasa A misalnya. Itu yang perlu kita gali, kesempatan tersebut. Jika sudah ada kesempatan, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, sebelum memulai usaha ada yang namanya faktor produksi 6M. Ya, ada faktor produksi 6M, di mana M pertama adalah man. 6M ya. Yes, man pertama ya, M pertama adalah man, di mana man ini arti manusia atau tenaga kerja. Kira-kira siapa yang menjalankan nanti? Karena di sini programnya siswa adalah berarti siswa itu sendiri kan, man. Kemudian M yang kedua money. Money dalam hal ini adalah modal. Modal, sumber modal itu yang perlu kita tekankan sama siswa, ada 2 sumber modal. Bisa modal dari diri sendiri, kemudian modal pinjaman atau modal dari luar. Man yang ketiga di sini adalah material. M ketiga material. Material di sini bahan-bahannya apakah sudah ada? Kira-kira bahan yang perlu kita pertimbangkan adalah bahan yang mudah didapatkan. Oke, kemudian M yang selanjutnya ada namanya metode. Cara yang kita sudah temukan atau tidak, cara-cara atau langkah-langkah untuk membuat produk tadi. Selanjutnya ada mesin. Dalam hal ini alat atau mesin yang akan kita gunakan. Sebisa mungkin, sesederhana mungkin, karena di dalam dunia usaha yang perlu kita pertimbangkan adalah biaya dan waktu. M terakhir, kira-kira nanti kalau produk itu dari 5W plus 1H yang kita kaitkan dengan 6M ini, 6M yang terakhir, market, kita pasarkan kemana nantinya? Tentunya yang pertama orang sekitar dulu. Nah, sebelum memasarkan produk tersebut ada yang namanya kegiatan survei pasar. Bisa jadi dalam hal ini kita melakukan survei secara langsung sama tidak langsung ya. Apa kita langsung menanyakan ke calon konsumen kita, kira-kira dibutuhkan nggak produk dan barang jasa yang kita mau produksi. Itu saja dulu. Oh iya. Berarti dalam hal rencana untuk tindakan gitu ya, rencana tindakan yang diperlukan untuk membuat pertanyaan ini. Jadi kita harus menggali dulu dari proses perencanaan yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana 5W plus 1H-nya tadi, what, why, when,
aware ya. Kemudian satu halnya itu adalah bagaimana menggali peluang dan kesempatan dari anak-anak ini tentunya ya. Kemudian dari mempertimbangkan juga faktor produksi 6M di sini ya. Kemudian yang terakhir adalah tentunya survei pasar. Jadi kemudian mungkin kalau dari apa yang sudah Ibu Septi sampaikan tadi terkait dengan bagaimana nanti yang disampaikan tadi itu bisa kita diimplementasikan oleh anak-anak ya dari apa yang sudah dijabarkan tadi. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana Ibu Septi nanti bisa membawa anak ini untuk melakukan praktik jual beli gitu ya jadinya ya. Jadi tindakan utamanya adalah melatih mereka untuk bisa melakukan praktik wirausaha itu sendiri. Misalnya jual beli sudah ya. Berarti tindakan yang utama dari proses yang dari sekian tadi yang disampaikan adalah bagaimana melatih mereka untuk berwirausaha ya. Jadi tindakan yang kita perlukan untuk melakukan program ini adalah melakukan praktik jual beli melalui pembelajaran kewirausahaan, tentunya dengan materi yang sudah disampaikan tadi ya. Kemudian kira-kira dari rencana untuk melibatkan suara atau pilihan dan kepemilikan murid ini, bagaimana pendapat SIDE untuk bagaimana nanti dari suara anak-anak, artinya masukan gitu ya atau pendapat atau hak mereka untuk bersuara, kemudian memilih pilihan terkait dengan usaha mungkin ya, kemudian kepemilikan dari usaha itu sendiri, bagaimana mungkin tindakan. Untuk anak-anak sendiri dalam hal ini memang sistemnya tidak memaksakan ya. Sebelumnya kita gali dulu kepeminatan anak-anak ini. Apakah minat nggak untuk bagaimana memunculkan rasa ingin berwirausaha itu sendiri. Minat wirausaha ya. Benar, dengan cara salah satunya tadi kalau sudah muncul minat untuk memulai usaha itu sendiri, kira-kira yang menjadi pertimbangan anak-anak ini apa? Perlu kita ketahui. Apa kira-kira pertimbangan latar belakang mau berwirausaha? Dan balik lagi, kira-kira kenapa memilih usaha ini? Itu yang perlu kita tanamkan. Itu sih yang paling mendasar. Tentunya meminta mereka untuk memberi masukan sendiri atau memberikan pendapat sendiri apa usaha yang ingin mereka lakukan. Kemudian tentunya kaitannya dengan pilihan usaha yang tadi itu ya, misalnya mereka mau menjual apa, usaha apa atau jasa apa gitu ya. Tetap dikaitkan dengan peluang tadi ya. Artinya usaha yang ingin mereka jalankan harus sesuai dengan peluang yang ada itu, supaya mungkin antara kebutuhan dengan yang kita sediakan bisa berkesinambungan. Apalagi kalau misalnya kaitannya dengan keinginan masyarakat gitu ya. Benar. Kemudian untuk terkait dengan aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, kira-kira menurut Bu Septi apa kira-kira aset yang bisa kita kembangkan dari praktik kewirausahaan ini sendiri? Aset di sini kalau kita melihat anak-anak dengan ya sekarang siapa sih anak-anak yang tidak punya HP kan? Aset dari anak-anak dengan yang mempunyai sumber kepemilikan HP sendiri, kemudian aset untuk bagaimana menggalakkan promosi di sekolah mereka sendiri. Sepertinya peluang untuk menciptakan sebuah wirausaha atau membentuk wirausaha di sekolah itu cukup memadai menurut saya. Karena anak-anak kan sekarang jual belinya itu ya main online itu ya. Lebih banyak online. Lebih cepat juga menawarkan. Tidak menutup kemungkinan offline juga tetap berjalan karena tidak semua juga menggunakan sistem sosmed. Online dan offline itu ya. Kira-kira nanti kalau terkait dengan waktu mungkin yang bisa kita butuhkan untuk tadi itu adalah melakukan praktik jual beli tadi itu, kira-kira berapa
berapa lama nanti dari sekian program yang akan kita lakukan ini, kita berapa Waktu yang seperti apa? jangka waktunya? Jangka waktu dari awal proses sampai melakukan pemasaran maksudnya atau bagaimana? Mungkin kalau ini kaitannya hanya ini ya, kalau dari semua ya, kira-kira berapa lama dari proses perencanaan sampai dengan actionnya, kira-kira berapa lama itu? Bisa sampai seminggu karena mereka harus survei dulu, bagaimana mencari modal juga bisa sampai seminggu. 1 minggu kurang lebih lah ya. Kurang lebih dari perencanaan sampai aksi. Sampai aksinya ya. Tapi kalau yang ini proses kita berdiskusi ini cukuplah. Nanti kan belum lagi nanti. Jadi saya untuk menindaklanjuti gitu diskusi kita kali ini atau terkait dengan rencana yang akan kita lakukan terkait dengan wirausahaan yang ingin kita galakkan di anak-anak kita. Saya ingin minta bantuan juga kepada Ibu Septi, bagaimana nanti membantu saya untuk menyampaikan ini kepada kepala sekolah. Apakah nanti beliau bisa membantu kita bersama-sama menggalakkan program ini di sekolah kita bersama anak-anak. Tentunya program ini bisa kita harapkan berdampak kepada murid kita. Dengan senang hati saya membantu. Baiklah Bu Septi, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan program yang kita rencanakan ini bisa membantu kita dalam mendidik atau menanamkan wirausaha kepada anak-anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Kepala. Jadi kedatangan saya sama Ibu Septi selaku PKK menemui Pak Kepala karena ingin membicarakan salah satu program terkait dengan tugas saya sebagai CDP. Jadi tugas akhir ini adalah modul 3.3. Itu saya diminta untuk membuat aksi nyata terkait program salah satu program yang bisa digalakkan di sekolah yang terkait dengan melatih kepemimpinan murid atau program yang berpihak kepada murid. Jadi untuk aksi nyata yang terakhir ini saya ingin menggalakkan salah satu program yang berkaitan dengan kewirausahaan. Jadi tadi sudah saya berbincang-bincang berdiskusi dengan Ibu PKK yaitu Bu Septi terkait dengan program yang ingin saya usulkan kepada kepala sekolah, yaitu terkait dengan program satu siswa satu usaha. Jadi judul program yang saya angkat adalah satu siswa satu usaha. Nah, ini adalah salah satu bentuk program yang saya tiru sesuai dengan istilahnya ATM, Pak, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi ini adalah salah satu program yang ingin saya modifikasi dan ingin saya galakkan di sekolah kita, dan dalam pertemuan saya mendatangi kepala ingin meminta masukan pendapat terkait dengan program satu siswa SD usaha. Bagaimana pendapat? Terima kasih Bu. Apa yang Ibu laksanakan ini sangat relevan sekali dengan program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu terkait dengan satu siswa satu usaha. Jadi kalau memang Ibu ingin mengangkat ini sebagai sebuah usaha upaya untuk melatih kepemimpinan dan jiwa kewirausahaan siswa, itu sangat baik. Nah, tinggal sekarang bentuk usaha yang ingin Ibu jalankan itu apa, yang tentunya sesuai dengan potensi yang kita miliki. Apakah itu potensi SDM, potensi alamnya, sarana dan seterusnya. Yang penting apa yang Ibu akan lakukan terkait dengan satu siswa satu usaha untuk memulai sebuah usaha itu
disesuaikan dengan kondisi yang kita miliki di sekolah. Nah, jadi terima kasih Pak atas masukannya. Jadi untuk sebelumnya untuk merencanakan sebuah program, jadi kami diminta dalam LMS itu ada istilahnya program baja, apa namanya, tahapan baja. Jadi dalam merencanakan sebuah program, kami diminta untuk kita diarahkan untuk merencanakan sebuah program itu dengan menggunakan tahapan baja. Jadi untuk yang pertama, jadi sebelum ke tahapan baja Pak, sudah saya sampaikan diskusi tadi dengan guru TKK. Jadi dalam program nanti ya satu siswa satu usaha ini fokus kepada satu kelas saja bisa ya. Ya kami sudah menyepakati bahwa nanti Ibu Septi fokus dulu ke satu kelas karena mungkin karena kondisi waktu, kondisi keadaan sekolah kita mungkin kalau semua kelas jadinya kurang koordinir. Jadi kita coba dulu untuk satu kelas yaitu kelas 11 ya. Jadi nanti tadi sudah diskusi juga apa jenis-jenis usaha yang bisa dilakukan, bisa dijalankan oleh anak-anak kita di sini, terutama terkait dengan program keahlian yang kita miliki terkait dengan jenis usaha. Kemudian mungkin ada nanti anak-anak kita yang jadi bentuknya nanti adalah guru PKK-nya akan mengidentifikasi Pak jenis anak-anak kita ini siapa yang sudah memiliki usaha sendiri. Jadi nanti guru PKK-nya yang terlibat penuh sebenarnya di samping dengan nanti terlibatan dari rekan-rekan guru dan siswa itu sendiri. Bagaimana nanti guru PKK pertama kali mengidentifikasi dulu anak-anak kita yang sudah memiliki usaha sendiri, mungkin dari segi usaha jualan, karena kan kita lihat anak-anak sekarang itu kan pasti jualannya online sama offline ya. Jadi itu salah satu rencana pertama. Kemudian apalagi kita memiliki program keahliannya foto ya, multimedia, DKP-nya ya. Jadi bagaimana nanti setelah DKP ini anak-anak bisa memiliki jasa foto ya bisa ya, dan seterusnya. Jadi dalam tahapan bakja itu Pak yang pertama buat pertanyaan. Jadi kira-kira apa pertanyaan menurut Bapak yang bisa kita canangkan untuk program satu siswa satu usaha ini. Kalau paparan ibu kita mulai sebenarnya menjajaki kemungkinan untuk kita membangun program satu usaha ini dengan tadi mengidentifikasi potensi yang dimiliki. Memang benar itu. Jadi coba dijajaki dulu. Kira-kira anak-anak ini bakatnya gimana? Apa yang kira-kira nanti akan dibuat untuk menunjang kegiatan kewirausahaan ini. Saya juga setuju kalau untuk pertama di awal ini kita fokus dulu di koordinasi, biar kita bisa fokus dan koordinasinya bisa lebih baik. Jadi tinggal sekarang kita lihat dulu potensi anak-anak ini kira-kira apa yang paling pas untuk membuat sebuah usaha. Kalau tadi disampaikan kita punya program keahlian di TKP yang alhamdulillah kebetulan kita sudah punya studi sederhana lagi yang insya Allah nanti bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk melatih jiwa usahanya lewat kegiatan-kegiatan di sana. Apakah itu nanti menerima foto, jasa edit, print dan seterusnya. Insya Allah sekolah sudah menyediakan sarana prasarananya, walaupun tentu dalam tahap yang sederhana dulu. Tetapi paling tidak yang kita ingin bangun kan kewirausahaan anak itu dulu. Jadi sekarang tinggal identifikasi dulu kira-kira bakat anak ini usaha yang ingin coba dibangun itu yang dijalankan kira-kira apa selain yang ditutup tadi. Dan banyak sekarang anak-anak yang mungkin di rumah sudah mulai mencoba usaha. Kadang-kadang yang paling sederhana kayak buat kue misalnya kan, itu yang sering dijual online.
atau offline ya. Bahkan banyak yang kita lihat di kampung-kampung itu. Jadi orang-orang yang berpendidikan di sini saja mampu dia menjalankan usaha seperti itu. Nah, apalagi kita anak-anak kita yang ke SMK ya, yang dibekali dengan pengetahuan, bisa kalah dengan mereka ya, yang hanya tamat SD. Jadi terkait nanti bagaimana pelaksanaan dari program ini. Terima kasih atas masukan dari sekolah. Jadi sangat besar nanti peranan dari sekolah sendiri untuk memberikan ruang itu kepada anak-anak kami, anak-anak kita dalam menjalankan program ini. Bisa jadi mungkin nanti lebih untuk berjalan baiknya program ini, jadi semua kita rekan-rekan guru, kemudian melibatkan anak-anak, mungkin nanti minta bantuannya untuk bisa membantu anak-anak dalam proses praktiknya, mungkin bisa ya. Karena peran guru-guru ini rekan-rekan guru bisa memberikan waktu sedikit kepada anak-anak kita untuk bisa praktik kewirausahaan itu sendiri. Tambahan sedikit Bu, mungkin tadi Ibu juga menyinggung soal ibu kantin ya. Nah, ada satu usaha yang kemarin coba pernah saya rintis ya. Walaupun untuk kita personal, tapi sebenarnya bisa kita untuk usaha anak-anak itu. Nah, kemarin cuma kita kan kurang di pemasaran. Nah, saya melihat potensi anak-anak untuk pemasaran sebenarnya luar biasa ya. Karena mereka kan punya medsos, ada Facebook, mereka lewat sana. Kalau banyak yang memasarkan, itu saya kira bisa akan lebih maju usaha itu. Nah, salah satu yang kemarin coba kita lihat itu usaha abonika. Nah, alhamdulillah kemarin sudah sampai kami punya PRT, izin usaha. Nah, kalau kita alihkan ke sekolah itu sebenarnya bisa. Nah, tinggal sekarang yang menjadi kendala kemarin adalah pemasaran. Kemudian kemasan untuk memasarkan itu. Nah, kalau kemarin kami mencoba dengan porsi yang menengah ke atas, nah, gimana dikemas nanti supaya bisa konsumennya menengah ke bawah. Kalau untuk usaha ini kebetulan Ibu Kantin juga kemarin bisa, tinggal anak-anak bisa belajar di situ. Itu safety yang terdiri anak-anak untuk pemasarannya. Mungkin seperti itu. Seperti itu. Nah, kira-kira nanti coba di data dulu. Kira-kira. Jangan mama lagi video itu. Kira-kira nanti potensi-potensi yang bisa dikembangkan oleh anak untuk menjalankan usaha apa gitu, coba dilihat. Mungkin salah satunya itu alternatifnya. Tapi kalau masih ada yang lain saya akan lihat. Jadi saya hanya ingin menawarkan salah satu alternatif yang sudah pernah dicoba gitu. Nah, tinggal pemasaran gitu. Ini sudah ada satu program besar, salah satu usaha yang ditawarkan oleh kepala sekolah, nanti bisa diarahkan ke anak-anak ya, terutama untuk pemasarannya ya, abon ikan tadi, terutama juga Bapak sudah memberikan izin bagaimana nanti anak-anak kita fasilitasi anak untuk menggunakan kantin yang kita sudah sediakan ya, untuk bagaimana mereka menjalankan usahanya, menitipkan barangnya terutama ya, berjual beli di sana. Mungkin itu saja Ustaz. Jadi nanti ini Pak akan kami langsung laksanakan di kelas. Pertama kali seperti rencana awal tadi, mengidentifikasi anak-anak yang sudah memiliki usaha. Langkah pertama mungkin usahanya ya, nanti langkah ketika di pembelajarannya bisa ya, pembelajaran. Jadi itu saja Pak Kapolres. Sedikit lagi sebagai gambaran ya, biar untuk mengaktifasi. Itu yang saya maksud kemarin waktu kita di Aset itu, sekolah yang ada di
Komarul Huda ternyata itu ada di pelosok sekali ya, di apa namanya itu, di sesawat jauh di pinggir, malah di masuk hutan di sekolahnya itu. Jadi dia coba untuk membuat roti. Kemudian roti hasil praktekannya itu dia jual di warung-warung. Ternyata laku katanya. Padahal rotinya sederhana sekali ya, untuk konsumsi menengah ke bawah kayak itu. Nah, jadi kalau mereka yang jauh di pinggir sana bisa ya, kenapa kita ya masih dekat pasar, peluangnya lumayan besar gitu ya. Kemudian yang kedua yang saya bilang tadi yang besar itu memang di Lombok Timur, itu kayaknya punya Bu Pabuk. Nah, memang kalau orang-orang besar punya yang tidak tahu kita mereka akan maju kan, mereka dapat support segala-galanya. Tapi paling tidak apa yang mereka lakukan yang bisa kita contoh memotivasi kita. Jadi seperti memang yang Bapak sampaikan, ini ada banyak sekali sudah contoh-contoh sekolah SMK yang sudah menggalakkan program satu usaha satu siswa. Nah dari situ mungkin nanti karena kaitannya dengan kita akan meminta misalnya mencari ya mengambil pelajaran dari sekolah-sekolah yang sudah menggalakkan program ini. Mudah-mudahan dari sekolah yang sudah menggalakkan ini nanti bisa kita tiru dan modifikasi gitu ya. Mungkin usaha yang mereka jalankan, galakan di sekolah bisa kita galakan di sekolah kita ya untuk dijalankan. Ya enggak harus ditiru semua. Dalam artian semangat mereka, usaha mereka untuk membangun usaha itu yang kita tiru. Jadi bukan produknya. Jadi kalau produknya memang mereka karena memang jurusannya apa namanya tata busana gitu. Jadi untuk bahan semua itu kan tersedia. Nah, kita karena jurusan kita DKP paling tidak satu saja usaha yang kita bangun sesuai dengan kompetensi, yang lain terkait dengan kewirausahaan bisa dagang gitu lah, apa saja yang penting jiwa kewirausahaan itu yang dibangun. Masalah jenis usaha apa yang akan dijalankan itu nanti lihat kondisi dan potensi dari. Mungkin ada yang bisa mungkin itu saja Pak Kepala. Terima kasih atas izinnya, masukannya atas program ini dan waktu yang sangat berkenan ya untuk kita diskusikan program ini. Mungkin nanti kelanjutannya juga Pak nanti meminta pada rekan-rekan guru bagaimana pendapatnya tentang program ini. Demikian Pak Kepala, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Izin sebentar Ibu gurunya ya, Ibu PKK, Ibu Septi, ada hal yang ingin saya sampaikan ke anak-anak terkait apa yang sudah kita diskusikan kemarin ya. Jadi kehadiran Ibu Guru di sini bersama Ibu Guru PKK-nya ya, kewirausahaan, ingin menyampaikan satu hal penting terkait dengan program sekolah yang rencana akan diadakan oleh sekolah ya. Jadi ini terkait juga dengan salah satu tugas dari Ibu Guru selaku CBP dalam guru penggerak ya. Jadi harus memunculkan atau membuat sebuah program yang nantinya akan berpihak kepada murid, yang nantinya juga akan melatih kepemimpinan murid dalam program yang diadakan oleh sekolah. Jadi salah satu program yang direncanakan kami terutamanya dari Ibu PKK-nya, Ibu PKK, jadi kemarin sudah berdiskusi dan sudah berdiskusi juga dengan kepala sekolah terkait dengan program yang akan kita lakukan, yang akan dijalankan di sekolah. Jadi judul programnya adalah satu siswa satu usaha.
Ya, itu judul program yang dicanangkan bisa dijalankan di sekolah kita. Satu siswa, satu usaha. Ini juga merupakan modifikasi ya, jadinya amati tiru modifikasi dari program-program yang sudah dilaksanakan oleh beberapa sekolah SMK. Jadi ini adalah program pemerintah Dikbud untuk SMK, karena kan SMK itu kejuruan ya. Jadi beberapa program keahlian yang dimiliki oleh sekolah bisa paling tidak memunculkan satu program usaha yang bisa dilaksanakan oleh siswa itu sendiri ya, baik itu mandiri ataupun bisa dilaksanakan oleh sekolah itu sendiri atas kerjasama dengan siswa sendiri ya, atau dijalankan oleh siswa. Jadi tujuan dari adanya program satu siswa satu usaha ini adalah supaya nantinya kedepannya siswa mandiri dalam belajar sendiri bagaimana berwirausaha yang baik. Tentunya dari berwirausaha ini bisa menentukan masa depan yang lebih baik ya. Jadi setelah tamat, setelah selesai dari SMK, sekolah SMK paling tidak memiliki satu usaha ya yang bisa meningkatkan derajat hidup tentunya dari kewirausahaan itu juga memunculkan nantinya inovasi-inovasi yang kreatif yang bisa diterapkan dalam bermasyarakat ya. Jadi untuk itu salah satu tujuan dari program ini. Jadi alhamdulillah kemarin sudah berdiskusi dengan Ibu Guru Septi selaku guru PKK dan berdiskusi dengan kepala sekolah terkait dengan program ini, dan alhamdulillah kepala sekolah sudah memberikan izin, dan izin ini datang dalam bentuk banyak ya. Jadi nanti sudah memfasilitasi misalnya izinnya bisa bentuk izin operasional atau izin menjalankan gitu ya. Kemudian izin-izin dalam bentuk yang lain bisa juga dalam bentuk fasilitas. Nanti mungkin ada siswa atau teman-teman kalian yang ingin berusaha, ingin memiliki usaha sendiri, sekolah bisa membantu itu ya. Jadi tujuan satu siswa satu usaha mungkin nanti bisa memiliki pandangan ke depan ya. Kalian memiliki pandangan ke depan bagaimana nanti dunia usaha ke depannya. Ini juga kaitannya dengan pelajaran kewirausahaan ya. Ini kaitannya besar sekali dengan kegiatan pembelajaran di kewirausahaan. Jadi harapannya dari pembelajaran kewirausahaan yang mungkin sudah dijelaskan dari gurunya bisa diterapkan nantinya dalam actionnya ya, dalam merefleksikannya dalam wirausaha sebenarnya ya. Bisa mengimplementasikan ya, bisa mengimplementasikan ilmu kewirausahaan yang didapat dari materi kewirausahaan dalam usaha yang sebenarnya, kegiatan usaha yang sebenarnya. Jadi untuk kegiatan hari ini adalah bagaimana nanti Ibu Guru PKK-nya sendiri akan mengidentifikasi, artinya mengenal atau ingin mengetahui dari kelas 11 seperti ini siapa yang sudah memiliki usaha sendiri atau mungkin sedang merintis ya, sudah punya usaha sendiri, sedang merencanakan atau sedang merintis usaha sendiri baik di rumahnya sendiri atau di mana gitu ya. Jadi nanti dibantu oleh gurunya Septi untuk kalian mengidentifikasi usaha yang sudah mungkin atau sedang berjalan ya. Usahakan banyak ya. Karena kan materinya kalian juga bisa ini tanpa berjualan cleaning, jualan baju, jualan kosmetik, jualan apa lagi? Apalagi selain ini makanan bisa dibuat sendiri ya, ataupun bisa pesan kan dalam lain ya. Biasanya apa lagi jenis yang apa? Workshop. Oh ya. Ya, jadi itu ada salah satu contoh ya, nanti videonya akan diidentifikasi sendiri bersama-sama, kalian yang mengidentifikasi dibantu oleh guru PKK-nya ya. Jadi itu sekilas tentang program satu siswa satu usaha yang akan dicanangkan oleh sekolah kita untuk kita jalankan bersama ya. Ini adalah murni usaha satu program ini untuk murid sendiri ya, tapi sekolah akan memfasilitasi itu ya, akan membuka wadah itu untuk kalian semua ya. Demikian dari Ibu Guru, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berdasarkan dari pemaparan Ibu Guru Jamilatun tadi terkait dengan program pemerintah yaitu satu siswa satu usaha. Dalam hal ini kalian diharapkan bisa berwirausaha. Pertanyaan Ibu, apakah reseller itu termasuk usaha enggak? Termasuk. Karena apa? Mengeluarkan modal. Pertanyaan Ibu, apakah ada di sini yang pernah punya usaha sendiri? Siapa kira-kira? Siapa? Apa usahanya, No? Apa, Devi? Apa, Devi? Online. Oke, nggak apa-apa, bicara sedikit ya. Selanjutnya siapa lagi? Oke, apa saya? Online juga. Siapa namanya? Mutia. Mana Mutia? Oh iya, Mutia Saputri. Ada lagi? Siapa? Iya. Oh iya. Kameramen pelatihnya juga. Iya. Kayaknya apa ya? Jualan es. Jualan es. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Pertanyaannya, untuk yang tadi menyebutkan usahanya itu online, kenapa milih online, kenapa nggak offline? Oke, berkaitan dengan meminimalisir waktu. Oke. Yang belum, kira-kira apa yang ingin kalian usahakan? Yang ingin usaha apa? Gak apa-apa, siapa? Sob? Apa Sob? Kira-kira Sob? Jangan malu. Apa kira-kira usahanya? Ini Nokia, Bu. Apa No? Gak apa-apa, baik dulu. Kan angan-angan, berandai-andai nanti jika diberi kesempatan untuk memulai atau membuat usaha, mendirikan usaha, kira-kira usaha apa yang ingin kalian dirikan? Karena ini akan berkaitan dengan materi kelas 3 nanti, tetap kalian akan mendampingi. Siapa yang mau tangan? Apa? Nggak apa-apa, kalian pokok ini buat tugasnya bikin bukan buat itu. Siapa? Ngomong aja, apa? Ini video aja kalian mas. Nanti akan diedit ini nanti. Contoh saja nanti usahanya apa. Kalau memang belum ada gambaran berkaitan dengan sekolah kalian yang memiliki jurusan DKP dan saat ini sudah memiliki studio mini ya, yaitu studio foto mini yang bisa kalian manfaatkan untuk dijadikan sebuah usaha. Misalnya usahanya apa? Boleh pemotretan, apalagi yang pemotretan, jasa edit foto bisa, edit apa lagi? Edit video, nggak usah takut ngomong. Apa lagi? Spanduk, apa lagi? Banner, apa lagi? Selain banner, poster. Itu saja bisa kalian manfaatkan nanti fasilitas yang sudah disediakan di sekolah kerjasama dengan sekolah yang nantinya bagaimana untuk membagi keuntungan. Ada namanya sistem bagi hasil. Setelah ada hasil baru dibagi. Baginya Bu apakah harus sama? Belum tentu, sesuaikan dengan kesepakatan yang ada. Itu saja. Mudah-mudahan kalian punya gambaran ke depannya bagaimana mengembangkan usaha yang sekiranya akan didirikan disesuaikan dengan jurusan yang sedang kalian geluti. Kalau tadi untuk pengeditan foto, video, poster, banner dan lain-lain, apakah termasuk jenis usaha barang atau jasa?
Bentuknya pelayanan. Jasa artinya pelayanan, hanya melayani. Dan bukan menjual foto, bukan, tapi melayani pemotretan, penerbitan, dan percetakan. Itu saja. Ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mbak, Siang Kak, mau beli apa? mau beli kerudung, Mau cari model apa dan warna apa Kak? mau cari model pasmina yang warna hitam. Untuk ukurannya, ini yang ukuran biasa 75 kali 180 cm. Kalau yang lain ini ukurannya 85 kali 230 cm. Saya mau ambil ukuran yang biasa aja Mbak, kira-kira berapanya Mbak? 65 ribuan aja Kak. Waduh, nggak bisa kurang Mbak. Nggak bisa Kak, itu udah harga pas. Kerudung ini biasanya di toko kami. Kalau 50.000 bisa nggak Mbak? Nggak bisa Kak, ini stok dari toko kami. Kalau Kakak mau, ini ada yang model pasmina plisket, warnanya hitam. Harganya juga lebih murah. Saya sukanya yang model biasa aja Mbak, tapi kalau nggak bisa kurang saya nggak jadi ambil nih Mbak. Aduh, sayang banget nih Kak. Ini kerudung keluaran terbaru, bestseller lagi. Bahannya juga nyaman buat dipakai kemana-mana. Gimana ya Mbak? Mahal banget soalnya. Nggak bisa kurang lagi Mbak harganya. Maaf Kak, ini stoknya terbatas. Karena banyak yang nyari, jadi nyari stoknya susah banget. Oh begitu, tapi lain kali aja nih Mbak. Atau enggak nanti saya nyari di toko lain aja. Gini aja deh Kak, saya kasih 60 ribu. Sayang banget kalau nggak diambil, soalnya cocok buat Kakak. Nggak bisa Kak, kalau gitu saya kasih harga 55 ribu aja gimana? Nanti keburu diambil sama yang lain. Ya udah deh, saya jadi ambil yang ini aja. Jadinya 55.000 kan Mbak? Iya Kak. Ini, makasih Kak. Pakai sedikit aja ya, pakai kali 50%, setengah dari botolnya deh, pokoknya nggak usah banyak-banyak. Udah segini aja ya kita pakainya. Selanjutnya kita tuang air mawar, pakainya sedikit, kira-kira 4 tetes. Udah segini aja. Setelah itu kita tutup. Setelah itu kita kocok-kocok aja sampai semua bahannya tercampur. Setelah itu kita buka. Aku saranin kita pakainya di sekitaran baju atau bisa dipakai juga di sekitaran hijab. Kita tes ya di tangan. Wanginya enak loh. Ini aman ya, karena basicnya kan pelembut pakaian. Kena tangan juga nggak apa-apa, yang penting jangan dipakai di leher. Kalau kalian mencoba, silahkan. Bahan-bahannya mudah didapatkan. Oke, segitu aja tutorial dari aku. Kalau ada kesalahan kata, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.